Video ini disusun dengan maksud untuk diajukan dan dinilaikan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas TKP Angkatan 2 tahun 2023 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bekerja sama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, KDOD Lembaga Administrasi Negara, Samarinda. Selamat datang di Tapas kelas 2 Palangkaraya. Adil Katarino, Pacurabi Kasaruga, Basainat Kajubata, Arun. Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Palangkaraya. Merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. Beralamat di Jalan Cilikriwut kilometer 2,5, Kota Palangkaraya. Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, jumlah penghuni narapidana terus mengalami lonjakan yang menimbulkan kelebihan daya tampung, over capacity, dan pada tahun 2016, Lapas kelas 2A Palangkaraya menambah bangunan blok hunian baru. Saat ini kondisi jumlah warga binaan pemasyarakatan WGP yang menghuni Lapas Palangkaraya berjumlah 600 orang. Data per 28 Agustus tahun 2023 di mana overkapasitas overcrowded yang dialami sebanyak 195 orang atau overkapasitas sebesar 67,5%. Dalam memberikan pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan, masih banyak hal-hal yang menjadi kendala yang dialami diantaranya seperti masih tingginya pelanggaran warga binaan dalam hal penyalahgunaan HP, adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan penegakan sanksi kepada warga binaan yang melakukan pelanggaran, masih lemahnya integritas petugas dalam melaksanakan tusi. Dampak 1. Overcrowded overkapasitas. 2. Perkelahian antar warga binaan pemasyarakatan. 3. Keamanan lapas terganggu atau tidak kondusif. 4. Citra negatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Terjadinya pengulangan tindak pidana residivis. Untuk menentukan prioritas masalah, maka digunakan metode USG, Urgency Seriousness Growth, yaitu dengan memberikan skor dan melakukan perankingan. Dari diagnosa masalah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil survei yang telah kita lakukan kepada pegawai Lapas kelas 2A Palangkaraya, dapat disimpulkan bahwa poin tertinggi di atas yaitu masih tingginya pelanggaran tata tertib lapas oleh warga binaan dalam hal penyalahgunaan HP. Atas dasar tersebut, maka reformer mengambil suatu ide ataupun gagasan aksi perubahan, yakni dengan membentuk tim Cebel Lapal Kaharati, yang reformer angkat berdasarkan filosofi kearifan lokal daerah, dengan menggunakan bahasa asli Dayak yakni Lapas kelas 2A Palangkaraya Harati, yang memiliki makna Lapas kelas 2A Palangkaraya, siap. A. Hentikan. A. Aksi hoak dan R. Risiko keamanan. A. Akurat atasi. T. Tantangan serta I. Isu yang tidak bertanggung jawab. Tim Cyber Lapal Kaharati merupakan tim intelijen yang akan melakukan program Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yaitu deteksi dini, berantas narkoba, sinergitas, dan back to basic, di mana tim ini akan bekerja melakukan intelijen atau pemantauan, baik secara online maupun offline melalui razia dan penindakan,
pemberian hukuman disiplin kepada WDP yang melakukan pelanggaran tertib lapas secara terukur sesuai perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Palangkaraya dengan ini mendukung secara penuh atas aksi perubahan baik secara kebijakan maupun anggaran untuk proyek perubahan atas nama Firhan untuk bisa diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Palangkaraya. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Selamat. Gagasan aksi perubahan tim Siber Lapal Kaharati yang dibuat oleh reformer mempunyai beberapa tujuan, yaitu tujuan jangka pendek 60 hari, terbentuknya TMC Berlapal Kaharati dan terlaksananya pemantauan secara online dan offline. Tujuan jangka menengah 60 hari sampai dengan 1 tahun, yaitu terlaksananya razia rutin dan insidentil secara terukur. Terselenggaranya program prinsip dasar pemasyarakatan 31 yakni deteksi dini, berantas peredaran narkotika, sinergitas dan back to basic, serta tujuan jangka panjang 1 sampai dengan 2 tahun, yaitu menurunnya tingkat pelanggaran tata tertib penggunaan HP di lapas kelas 2A Palangkaraya dan terciptanya lingkungan lapas yang aman dan kondusif. Adapun manfaat yang diharapkan dari aksi perubahan ini adalah tidak adanya pemberitaan negatif terhadap lapas kelas 2A Palangkaraya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di lapas semakin baik, serta memberi citra positif bagi lapas kelas 2A Palangkaraya secara khusus dan secara umum bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Coach, Bapak Dr. Fajar Iswahyudi yang berada di Gubernur Samarinda. Semoga keadaan kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Firhansyah MDH 28 meminta izin atas keterlambatan laporan rencana aksi yang seharusnya sesuai jadwal melakukan rapat dan pembentukan tim aksi, akan tetapi karena adanya pemindahan nomenklatur dan alamat lapas kelas 2 Palangkaraya yang semula berada di kilometer 2,5 Cilikriwut pindah ke kilometer 40 dan harus steril pada tanggal 12 September 2023. Untuk itu, saya pribadi mengharapkan kepada Bapak Coach untuk dapat memahami situasi yang kami alami sekarang ini. Atas perkenan izin keterlambatan laporan, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapal Palangkaraya siap bergerak berbeda. Lapal Palangkaraya Pasca harmonis, efektif, bersih, aman, terpercaya. Dalam aksi perubahan, tidak terlepas dari potensi masalah yang dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi potensi masalah, sehingga risiko-risiko yang akan terjadi dapat diantisipasi dan dicari solusi terbaik. Dalam implementasi aksi perubahan ini, komunikasi dengan semua pihak dilakukan, agar tahapan yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien. Melalui penyesuaian-penyesuaian dan adaptasi dengan tetap memperhatikan kaidah integritas, konsep kepemimpinan melayani, dan akuntabilitas, agar tujuan dan manfaat aksi perubahan tercapai optimal. Manfaat yang didapat dengan melaksanakan aksi perubahan melalui pembentukan tim Siber Lapal Kaharati dapat dikategorikan dalam dua hal: internal
Manfaat yang didapatkan dari aksi perubahan adalah salah satunya tercapainya sebuah budaya kerja yang mendukung dalam pembangunan zona integritas untuk memperoleh predikat dan wilayah bebas dari korupsi WBK. Wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBN. Inovasi ini juga diharapkan dapat memberikan efek jerah bagi warga binaan pemasyarakatan untuk tidak melakukan pelanggaran tata tertib terutama dalam memiliki dan menggunakan handphone eksternal. Dalam inovasi layanan ini, diharapkan memberikan citra positif bagi lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palangkaraya secara khusus, dan secara umum bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan pada pelaksanaan aksi perubahan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palangkaraya, yaitu terbentuknya tim C berlapal Kaharati yang berfungsi sebagai intelijen dan pemantauan kepada semua warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib. Keterkaitan dengan mata pelajaran pilihan dapat dijabarkan dalam tabel berikut. Setelah dilakukan implementasi aksi perubahan diambil beberapa kesimpulan, yaitu Tim Cyber Lapal Kaharati Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangkaraya memberikan nilai positif terhadap pelaksanaan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan program utama 31, deteksi dini, berantas narkoba, sinergisitas dan back to basic. Bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam bertukar informasi. Tim ini dibentuk sebagai intelijen dan memantau baik secara online dan offline terhadap pelanggaran tata tertib warga binaan pemasyarakatan yang memiliki dan menggunakan handphone di Lapas Kelas 2A Palangkaraya. Pengetahuan terkait manajemen pemerintahan, hak asasi manusia, pengawasan berbasis risiko, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan anti narkoba merupakan dasar utama tim dalam melaksanakan aksi perubahan. Aksi perubahan ini dapat dijadikan asaman pengembangan potensi diri dan atasan. Di antaranya, integritas, kerjasama dan mengelola perubahan. Aksi perubahan ini diharapkan memberi citra positif bagi lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palangkaraya secara khusus, dan secara umum bagi masyarakat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rekomendasi: Tim Cyber Lapal Kaharati dapat digunakan untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palangkaraya dalam mewujudkan WBK dan WBBN, sehingga perlu dukungan kepada para stakeholder internal dan pimpinan di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palangkaraya. Diharapkan memberi dukungan untuk keberlanjutan aksi perubahan ini, termasuk dalam mendukung pengembangannya menjadi lebih baik. Perlu dilakukan evaluasi dan penelitian kajian yang lebih mendalam tentang aksi perubahan ini dapat diterapkan dalam bentuk aplikasi elektronik berbasis digital, sehingga dapat lebih maksimal lagi pelaksanaannya. Ini adalah barang-barang napi yang baru sampai di kilometer 40. Dengan dibentuknya tim Cyber Lapal Kaharati, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangkaraya, tindak lanjut rencana aksi perubahan tahun-tahun 2023, diharapkan akan menurunkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, dan terciptanya lingkungan lapas yang aman dan kondusif. Pada pelaksanaan aksi perubahan ini, memanfaatkan teknologi digital sebagai alat bantu komunikasi. Teknologi digital yang dimaksud adalah aplikasi seperti WA, Facebook, Instagram, dan aplikasi media sosial lainnya.